Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. So, semuanya duduk yang bagus, telinganya dibuka, dan kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu pada kesempatan kali ini. Mari berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ajar kami melakukan, ajar kami percaya dan setia kepada Engkau, tetap bersuka cita apapun yang terjadi karena kami tahu Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Anak-anak, kita sudah melihat yaitu cerita tentang sukacita. Nah, pada hari ini kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 20, yaitu tentang Rasul Paulus atau Saulus yang belum percaya kepada Tuhan itu dengan Silas, di mana kedua orang ini mengajarkan yaitu adat istiadat yang dianggap pada waktu itu adalah menyalahi akan adat istiadat bangsa Roma, dan Silas dan Saulus itu adalah bangsa Yahudi, dianggap bersalah sehingga dia dibawa pada pembesar-pembesar untuk diadili karena menurut mereka itu apa yang diajarkan itu salah, sehingga kedua orang ini dipenjara, dimasukkan ke dalam satu penjara yang sangat dalam, dan dia tidak hanya dipenjara saja tetapi kakinya dipasung. Anak-anak tahu toh ya, dipasung itu sakit, kakinya dimasukkan ke satu balok yang besar dan diberi rantai yang besar sehingga dia tidak bisa bergerak dan dia sangat tersiksa. Bahkan sebelum dia di penjara itu sudah disiksa dengan orang-orang Roma yang di situ sehingga dia sudah merasa sakit. Tetapi dia sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, dia tidak merasa susah, dia tidak merasa khawatir, tapi bahkan tengah malam antara jam 1 sampai jam 2 itu dia memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu kan artinya bersukacita ya. Dia tidak susah, tidak bersungut-sungut, tetapi dia bersukacita dengan memuji Tuhan. Sehingga pada waktu tengah malam dia memuji Tuhan dengan keras, semua orang-orang yang di sekitarnya itu merasa heran, loh kok dia memuji Tuhan, sebetulnya kan dia harusnya susah, mungkin dia bisa menangis dan sebagainya, tetapi dia bahkan memuji Tuhan, sehingga pada waktu itu terjadi gempa bumi, semua pintu-pintu penjara terbuka, sehingga penjaganya pada waktu itu merasa takut, wah ini si Saulus dan Silas ini mungkin akan meninggalkan penjara, akan melarikan diri. Tetapi Saulus dan Silas mengatakan, hei, aku tidak akan melarikan diri, aku di sini karena aku tahu kalau Tuhan bersama aku, Allah bersama aku tidak takut, tidak susah, tapi aku bersukacita. Demikian anak-anak,
satu cerita yang kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dalam keadaan apapun. Tadi dalam cerita tidak bisa mengerjakan PR, dan ini Saulus dalam penjara, dipasung, tapi dia tetap bersukacita. Jadi pelajaran pada hari ini yaitu tentang bersukacita, yaitu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 20 sampai 40. Kemudian ayat emasnya Galati pasal yang ke-5 ayat 22 tentang buah roh, yaitu yang kedua. Kalau yang pertama kasih, yang kedua ini adalah sukacita. Jadi kita belajar dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Kalau kita belum bisa masuk sekolah ya bersukacita. Kalau kita belajar yang rajin ya kita harus bersukacita. Demikian firman Tuhan pagi ini, dan kita akan menutupnya dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi dan memberkati kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh sekolah minggu, kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar Tuhan kami untuk melakukan firman-Mu, ajar kami untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan untuk memberkati anak-anak-Mu semuanya, sekolahnya, keluarganya, orang tuanya. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik tadi belajar tentang apa? Ya benar, kita belajar tentang sukacita. Nah, di hampir akhir sekolah minggu online pada saat ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, adik-adik tetap ikuti sekolah minggu online setiap minggu yang dibuka dari mulai jam 7 pagi sampai dengan seterusnya. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe atau pencet loncengnya, dan juga boleh komen ya. Terus mengenakan prokes, jangan lupa maskernya, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak dengan semuanya, dan tidak boleh pergi kemana-mana karena masanya masih masa pandemi seperti ini. Persembahan kalau mau diberikan boleh lewat OVO, lewat GoPay atau ditransfer. Dan pengumuman yang paling penting adik-adik adalah setelah ini akan ada IG atau Instagram khusus untuk sekolah minggu GBIS Nusuan. Nanti alamatnya ada di description box, adik-adik harus ikuti, kemudian follow supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang info-info sekolah minggu GBIS Nusuan. Oke, kita akan menutup sekolah minggu pada kali ini dengan satu pujian. Terima sukacita surga.